Menyuapi ya, menyuapi nih, bukan menyuapi kasih. Menarik dua kalimat Budi. Exco yang disegani, Disegani. dan Nah, di, tokoh muda berbakat sepak bola Indonesia. yang Kok setia. pegang wasit, padahal bukan exco wasit gitu Itu loh. top itu. Top itu. Top. Selamat datang di Footballitik bersama saya Bung Toel dan Budi Setiawan, Football Institute. Kita mau bahas apa, Bu? Yang lagi rame. Yang lagi rame adalah PON Aceh Sumut. Oke, jadi kita akan bahas sepak bola PON, terutama kasus yang terjadi di pertandingan perempat final tuan rumah Aceh lawan Sulawesi Tengah, Sulteng. Jadi ada kepemimpinan wasit yang dianggap sangat berat sebelah, dianggap Menguntungkan berat sebelah, menguntungkan salah satu tim, dalam hal ini tuan rumah. Ada 3 kartu merah, ada penalti 2 kali, ada pemukulan yang ujungnya mengakibatkan fatal, kan? Pemukulan oleh pemain dan walkout akhirnya Sulteng. Jadi menodai, mencederai lalu viral. Nah, yang mau dibahas kita tentu lebih mendalam. Misalnya kecurigaan tentang wasit. Karena wasit dicurigai memimpin tidak netral, tidak fair play, tidak fair. Jadi misalnya ada informasi bahwa dalam DSP, daftar susunan pemain, yang dirilis itu beberapa saat sebelum pertandingan, itu nama wasit Ahmad Hilmi. Itu wasit C1 kategori B. Jadi biasanya itu memimpin Liga 2. Tetapi di pertandingan yang memimpin adalah Eko Agus. Eko Agus ini juga wasit C1 tapi kategori C. Biasa memimpin Liga 3, EPA dan Liga Surati Nasional. Pertanyaan yang pertama, supaya clear. Lazim enggak atau aneh enggak pergantian wasit yang memimpin pertandingan beberapa saat menjelang pertandingan? Langsung, Bu. Ya. Lazim apa tidak? Kalau bicara kelaziman, ya memang tidak lazim. Karena itu kan H-1 ada technical meeting, MCM, itu semua pihak diundang. Kedua kesebelasan, perangkat pertandingan sudah tahu siapa yang memimpin, tim A pakai jersey warna apa, segala macam. Sampai akhirnya hari H, H-3 jam, DSP itu sudah harus diserahkan oleh kedua tim kepada pengawas pertandingan untuk dicek. Lalu kemudian ditandatangani oleh manajer dan pelatih kepala kedua belah pihak, termasuk juga pengawas pertandingan. Nah, ketika DSP itu sudah disebarkan, itu posisinya sebetulnya sudah H-30 menit. Artinya dalam kurun waktu 30 menit itu terjadi pergantian wasit. Nah, pertanyaannya kalau kita bicara prosedural, apakah kedua tim yang bermain ini mengetahui? Karena harus ada lembar berita acara yang untuk ditandatangani oleh kedua tim tentang setuju atau tidak pergantian itu. Yang kedua, pertanyaannya adalah motif. Apa motifnya terjadi pergantian wasit di 30 menit menjelang kick off? Ini menjadi misteri. Tanda tanya besar. Gitu kan. Siapa yang berhak mengubah wasit? Kan di situ. Siapa, Bu? Karena Bapak pernah menjadi technical delegate PON, Bapak yang jawab. Oke, jadi technical delegate PON punya kewenangan untuk menempatkan wasit di pertandingan. Jadi biasanya ada koordinator wasit, ada pengawas wasit, itu naruh wasit, tapi kita technical delegate punya kewenangan untuk naruh wasit di pertandingan mana. Tapi nggak dalam hitungan menit gitu juga. Tidak dalam DSP sudah muncul lalu diganti tiba-tiba gitu. Jadi DSP awal dengan DSP akhir beda kan namanya kan? Beda. Jadi ini makin memicu kecurigaan. Dan tim Sulteng baru mengetahui bahwa wasit yang di DSP dengan wasit yang bertugas berbeda. Ini nggak tahu nih apakah tim Sulteng akan melayangkan protes kepada PSSI terkait hal ini atau enggak. Nah, itulah makanya kan kalau isu-isu yang didapat oleh Football Institute, kenapa terjadi pergantian wasit itu ada informasi. Nah, jadi kalau bicara bahasa yang berkembang, informasi yang berkembang di lapangan, kenapa itu terjadi pergantian wasit? Jadi ini ada kesalahan fatal dari penilai wasit, yaitu Kusni. Itu sebelum kick off itu dia
mungkin maksudnya baik ya, ingin memberikan semangat atau semacam warning lah kepada wasit yang bertugas. Kira-kira bahasanya begini, ini penonton banyak nih di stadion nih, jangan sampai tuan rumah, jangan sampai kejadian kasus kanjuruhan. Entah kenapa tiba-tiba wasit yang sudah akan bertugas itu mentalnya drop, nggak tahu gimana mereka langsung diganti dengan wasit Eko CS ini. Nah itu latar belakangnya. Walaupun sebetulnya gue agak nggak percaya juga dengan berita seperti itu, rasionalisasinya apa? Karena dengan wasit yang berganti pun kan kelihatan kecenderungannya bahwa wasit yang bertugas itu memihak kepada salah satu tim. Iya, betul. Kalau dugaan yang berkembang secara logika awam, pergantian wasit itu di menit-menit terakhir menjelang pertandingan, ini dugaan yang berkembang adalah bahwa wasit yang pertama dalam DSP, Ahmad Hilmi, mungkin menolak untuk ambil risiko. Oke, dugaannya itu ya, menolak mengambil risiko. Iya. Tekanan, berarti ada tekanan nih. Sementara yang satu berani mengambil risiko. Oke. Dan akhirnya terjadi memang itu kan, risiko. Memang sangat berani wasit Eko itu. Sangat berani. Sangat berani. Banyak cuplikannya yang memang mengherankan. Keputusan-keputusannya luar biasa. Dan catat, dari C1 yang kategorinya B diganti oleh C1 yang kategorinya C. Dari Ahmad Hilmi yang biasanya pimpin Liga 2, karena sekarang C1 itu dibagi 3 kategori kata informasi. C1A, C1B, C1C. A untuk Liga 1, B untuk Liga 2, C untuk Liga 3, EPA dan Suratin gitu. Nah, ini perempat final. Jadi babak yang sudah ke knockout yang makin tinggi kompetitifnya kan. Jadi sebetulnya harus aware gitu. Pertanyaannya, ketika pergantian itu kan technical delegate harusnya tahu. Tahu. Matchcom harusnya tahu. Harus tahu. Penilai wasit harusnya tahu. Pasti tahu. Artinya harus bertanggung jawab dong. Betul, mereka yang bertanggung jawab. Karena itu sudah masuk wilayah organisasi pertandingan, mereka lah yang paling berwenang untuk mengetahui jalannya pertandingan, termasuk juga personil yang bertugas, itu wilayahnya mereka. Dan itu harus tercatat dalam laporan pertandingan setelah pertandingan selesai. Oke, ngomong-ngomong technical delegate ini siapa? Karena kita kan baca SK nih. Ada technical delegate Ari Lesmana. Yang satu lagi technical delegate yang di Aceh siapa? Nah, jadi SK tentang kepanitiaan itu ada 2. Ada yang di Aceh, ada yang di Medan. Yang di Medan itu technical delegate-nya Ari Lesmana. Yang di Aceh ini ya kemungkinan sih kayaknya Deputi Sekjen. Deputi Sekjen Desi Aprianto. Tapi juga kan beliau kan juga sibuk juga kemarin tuh di pertandingan Indonesia Australia. Makanya agak bolak-balik. Harganya terpecah. Ikut event internasional Indonesia Australia termasuk juga mengawasi PON. Jadi tugasnya sangat berat juga Pak Deputi Sekjen itu. Artinya ada yang abai dong. Artinya sebagai technical delegate justru dia harus mengamankan. Harus, itu kan tanggung jawab. Kan? Jadi catatan technical delegate harus tanggung jawab. Di setiap situasi kasus di event seperti PON yang bukan milik PSSI tapi pelaksananya adalah PSSI kan, cabur, itu kan ada yang namanya Dewan Hakim. Betul. Kalau sepak bolanya kan ada Komdis. Yes. Kalau dalam turnamen Pandis. Tapi kalau di PON saya juga ingat betul namanya Dewan Hakim. Ini Dewan Hakim, kalau lihat di SK-nya ada catatan apa? Yang mengherankan atau apa? Ya, ini mungkin baru pertama ya di mana Dewan Hakim itu diisi oleh karyawan-karyawan profesional di PSSI. Di mana sebelum-sebelumnya itu biasanya untuk event PON seperti ini, Dewan Hakimnya itu adalah pengurus, yaitu komite eksekutif, entah itu perwakilan dari salah satu komisi disiplin, komite hukum, atau pengurus. Kalaupun ada karyawan PSSI yang terlibat, itu sifatnya administratif, sebagai pendukung, bukan sebagai pengambil keputusan bahwa kau bersalah atau enggak, tim ini bersalah, pemain ini bersalah atau enggak, itu ranahnya bukan itu. Sehingga kita melihat Dewan Hakim pilihan PSSI ini menjadi perhatian juga, kenapa yang diutus bukannya komite eksekutif atau komisi disiplin atau komite hukum, kan begitu banyak kepengurusan. Lalu fungsi perannya mereka kan kalau tidak dioptimalkan dalam fase-fase seperti ini, event-event seperti ini, jangan sampai dianggap menara gading tidak ngapa-ngapain. Dan akhirnya kan banyak sekali nih kejadian-kejadian pelanggaran disiplin di level PON. Bahkan setelah Ketua Umum PSSI Erick Thohir
yang kabarnya sangat marah dengan kejadian pemukulan itu sudah memerintahkan kepada Komisi Disiplin untuk turut memberikan asistensi kepada Dewan Hakim di PON, tapi juga sangat mungkin terbuka kemungkinan untuk menambah hukuman tambahan. Karena kan pemain Muhammad Rizky ini yang memukul itu adalah pemain Liga 2 Persipal Palu juga. Wasit juga masih domainnya PSSI, sehingga untuk memberikan hukumannya juga menjadi tanggung jawab Komisi Disiplin. Ada dua hal nih, Bu. Satu, Dewan Hakim yang diisi oleh karyawan. Berarti ada penempatan personel yang tidak kompeten pada posisinya. Setahu saya, SK itu dikeluarkan itu under Sekjen. Betul. Berarti ada catatan juga tuh, Sekjen menempatkan orang-orang yang mungkin tidak pada proporsinya. Betul. Terlalu abai pada situasi PON yang sebetulnya gengsi daerah tinggi, sensitivitas tinggi, ada ambisi pejabat publik tinggi biasanya, termasuk tuan rumah, apalagi di sepak bola. Itu satu. Yang kedua tadi Budi bilang apa? Cerita soal apa? Komdis turun. Akan menambah berat Rizky Saputra. Yes. Saya firm, saya tidak membenarkan tindakan pemukulannya. Yes. Tetapi kalau tidak ada pemukulan Rizky Saputra, akankah viral pertandingan ini? Akankah menjadi perhatian? Kan sebetulnya harus ada pertimbangan itu. Ini dalam pandangan saya nih. Rizky Saputra salah. Ya nggak benar lah apapun alasannya. Tapi justru karena Rizky Saputra akhirnya kejadian ini terbuka. Ada pandangan? Ya singkat aja. No viral, no justice. No viral, no justice. Kalau kemarin tidak ada pemukulan, tentu PSSI tidak akan mengirimkan wasit Liga 1, Liga 2 untuk pertandingan semifinal. Ya. Artinya setelah kemarin kita lihat 2 pertandingan semifinal di PON, kan terlihat beda. Tidak ada lagi protes dari pemain, tidak ada keributan di lapangan, ofisial, semuanya tentram, damai, semua main bola. Beda dengan babak-babak sebelumnya. Itu makin menegaskan ada campur tangan non teknis di sana di pertandingan sebelumnya. Mengindikasikan itu kan. Indikasinya ke arah sana ya. Iya. Sekarang pertanyaan saya, apakah betul Ketum sudah ngomong keras, kenceng? Apakah Komdis yang akan diberi kewenangan untuk berisi kasus ini? Kenapa saya ngomong begitu? Karena Komdis yang ini, yang sekarang itu melahirkan jurisprudensi soal match fixing itu -3 dan denda 150 doang. Gitu. Jangan-jangan jurisprudensi itu membuat banyak tim berani melakukan tindakan itu. Jadi apakah lebih baik diserahkan kepada Komdis ini atau ada tim ad hoc khusus aja untuk kasus ini? Kalau tim ad hoc rasanya udah nggak perlu, karena kan kita sudah PSSI sudah punya yang namanya Satgas Anti Mafia Bola PSSI, Satgas Anti Mafia Bola Polri. Tinggal diaktifasi aja bahwa kalau memang ada indikasi match fixing atau match setting, ya mereka harus diturunkan oleh Ketua Umum PSSI. Infonya Ketua Umum itu kemarin mendamprat keras Sekjen dan Deputi Sekjen karena terkait Sekjen dan Deputi Sekjen. Berarti bener lah dugaan saya. Kena damprat. Tapi apakah efek dampratnya itu sampai kemana? Nah ini kan kita belum tahu. Nah, yang jelas begini, Komisi Disiplin PR-nya itu kan bukan cuma sekedar menghukum pemain atau wasit. Tapi kan di balik background cerita yang tadi lo sampaikan itu kan harus dicari dong. Kenapa, apa yang mendasari wasit ini berani melakukan tindakan-tindakan yang tidak fair play di lapangan, yang menciderai semangat sportivitas. Kan harus ke situ arahnya. Kenapa sebegitu berani wasit Agus Eko ini? Jangan sampai keputusan Komdis PSSI ini hanya seperti pemadam kebakaran. Ada kejadian ramai sekedar menghukum lalu dianggap angin lalu. Ini sudah tidak bisa ditreatment sebagai normal situation. Harus ditanganinya sebagai hal-hal yang di luar abnormalan ini. Karena setiap event PON kan selalu terjadi nih cerita ini. Selalu berulang, selalu terjadi dan selalu ada pembiaran. Kenapa Matchcom membiarkan? Kenapa TD membiarkan? Kenapa penilai wasit juga membiarkan kejadian seperti ini? Atau mereka tahu semua? Artinya mereka bisa jadi bagian dari itu semua. Kenapa? Karena indikasinya, kalau tadi Budi bilang soal indikasi, perhatiin nggak kemarin atau kemarin mungkin ya, ada yang muncul, ada yang lewat di medsos, gambar wasit Agus Eko itu lagi disuapi. Betul. Nah, coba jelasin siapa itu yang nyuapnya, yang menyuapinya. Yang nyuapin wasit
Agus Eko itu kayaknya posisinya tuh di rumah sakit tuh. Nah, jadi habis kejadian. Mungkin ada yang menjenguk, tapi yang menyuapinya itu terindikasi kuat bahwa itu adalah ketua PSSI Asprof Aceh. Ketua PSSI Asprof Aceh. Iya. Di foto yang beredar di medsos itu, yang wasit Eko disuapin itu. Kalau bicara indikasi kan ini mengherankan, makin tambah memperkuat dugaan ada apa-apanya di pertandingan ini kan. Pejabat sepak bola Aceh datang ke sana menyuapi gitu kan, digambarnya kan begitu kan. Menyuapi nih, bukan menyuapi kasih. Ya itu terminologinya akan diiniin sendiri lah. Nah, ini kan menimbulkan dugaan. Jadi kira-kira gimana ini soal penegakan disiplin ya, Bu? Tapi yang jelas ini kan sudah ada protokol yang dilanggar sebetulnya. Karena ketika wasit bertugas, baik itu ketika sudah ditugaskan, sebelum pertandingan, pada saat pertandingan, dan setelah selesai pertandingan, wasit yang bertugas tidak boleh bersinggungan dengan kedua tim yang bermain. Dalam konteks ini, wasit Agus Eko, walaupun misalnya posisinya di rumah sakit atas dasar kemanusiaan, harusnya dia berani menolak tim yang mengunjungi dia. Ya, apalagi itu tim tuan rumah. Tuan rumah. Apakah tim Sulteng juga mengunjungi wasit Eko juga apa enggak? Kan ini menjadi pertanyaan. Dan ini tentunya Komdis harus berani mengarah ke arah sana. Jangan hanya stop di pemain, jangan hanya stop di wasit, tapi background pertandingan ini harus berani dibuka ke publik. Iya, saya pikir harus ditelusuri tuh apa makna dari gambar itu supaya latar belakang wasit Agus Eko dari Sumsel sedemikian berani memimpin pertandingan dengan keputusan-keputusan yang kontroversial itu bisa terungkap. Jadi bukan soal menghukum Rizky Saputra pemain dan Agus Eko aja, bukan. Tapi ungkap di belakang Agus Eko itu kenapa dia bisa begitu kan? Ungkap juga kenapa penilai wasit Kusni diam aja, Matchcom diam aja, Tidi diam aja. Jadi buat apa mereka ke sana ke PON Aceh Sumut itu? Lalu ada lagi, Bu, dalam cuplikan video yang beredar, pelatih Sulteng, Zulkifli Syukur, itu sedang meluapkan kekesalan, kekecewaan pada wasit kan. Tapi ada satu kalimat yang bikin saya agak terperanjat itu. Dia bilang dia sudah bertelepon dengan exco yang namanya Eko Setiawan, dan wasit-wasit ini akan dicabut lisensinya. Nah, jadi yang saya bingung kan ketua komite wasit Erick Thohir, pejabat langsung ketua umum, wakilnya Maijen Rudi. Lalu kemudian anggota komitenya ada Purwanto, ada Jiki, dan Ogawa, orang Jepang. Nah, kok dia yang sebut Eko Setiawan? Kaitannya sama wasit apa? Jadi memang udah bukan rahasia umum lagi bahwa Eko ini sekarang adalah tokoh sentral, tokoh penting dalam sepak bola Indonesia yang memang sangat disegani, dihormati oleh para wasit, terutama wasit Banten dan juga wasit Jakarta. Kenapa wasit Jakarta? Karena beliau saat ini menjabat sebagai PLT PSSI DKI. Kenapa Banten? Karena asal klubnya dari Banten, Armel. Sekarang juga pegang Persikota. Jadi entah kenapa wasit-wasit kedua provinsi ini ya sangat hormat. Itu rahasia umumnya seperti itu. Luar biasa. Rahasia umum. Memang tokoh kuat saat ini Eko ini. Saya sampai mengulang-ulang supaya tidak salah dengar, dan ternyata memang benar Zulkifli Syukur menyebut nama Eko Setiawan. Dan saya agak bingung kenapa Eko Setiawan yang disebut, bukankah dia bukan komite wasit. Jadi ini pun hal-hal yang perlu ditelusuri. Ada apa dari sepak bola PON ini? Jadi jangan abai pada sepak bola di level PON, di dalam negeri gitu. Menurut saya sih penting ini ya, karena rupanya kan akhirnya kan ketua umum kan ujung-ujungnya ya seperti dipermalukan. Sangat dipermalukan. Iya kan? Dengan kemarin hasil bagus di timnas, dia juga ketua komite wasit, tiba-tiba di penyelenggaraan PON wasitnya malah bikin ulah. Yang menjadi pertanyaan gue sebetulnya begini, apakah ini memang situasi yang tidak disengaja atau create by design untuk mendiskreditkan atau mendegradasi pencapaian Erick Thohir di PSSI. Oke, Bud. Wasit Eko Agus ini menurut saya sih wasit paling gila.
Paling gila-gilaan. Ugal-ugalan. Belgi, belaga gilanya gila lah, udah keren lah. Dalam konteks itu ya kerennya. Ini ngomong-ngomong kok bisa wasit seperti itu ditugaskan, berarti pertanyaannya siapa yang nugasin, Bud? Kan pasti itu datang dari perwasitan tuh. Apakah dari Majen Rudi, apakah dari Purwanto, Jimmy, atau dari Ogawa? Kira-kira siapa tuh yang nyusun wasit ini? Ya, kalau kita melihat penugasan wasit di PON berdasarkan SK yang tercantum namanya Jimmy Napitupulu. Ya. Jadi kita bisa berasumsi bahwa Jimmy Napitupulu adalah penanggung jawab tertinggi untuk penugasan wasit di PON ini. Di PON Aceh Sumut. ini. Ya. Artinya ya tentu kita berharap ada klarifikasi dari komite wasit yang bertugas terkait kenapa sampai ada insiden pemukulan terhadap pertandingan di Aceh dan Sulteng. Lalu juga apa yang mendasari melatar belakangi terjadinya pergantian wasit di 30 menit menjelang kick off. Ini penting sebagai upaya transparansi dan juga pembenahan wasit yang sudah dicanangkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Jadi kalau cuma ngukum wasit dan pemain? Ya nggak cukup, itu kan wilayahnya kan disiplin. Iya. Kan ada wilayah lain, ini kan ada wilayah evaluasi internal perwasitan yang harus dijalani. Betul. Apakah hasilnya perlu dipublikasi atau enggak? Mengingat situasinya sekarang sudah menjadi isu nasional, harus dipublikasi. Harus dipublikasi. Jadi gegabah, kasar, ugal-ugalan, ngawur. Gila lah, makanya menurut saya sih pertandingan yang sangat buruk. Brutal. Pertandingan sepak bola yang sangat buruk, levelnya PON gitu loh. Bukan olahraga nasional. Jadi tadi udah diungkap, ada perubahan wasit mendadak di menjelang pertandingan, DSP berubah, semua diam aja. Jadi ngapain itu TD, technical delegate, ngapain itu matchcom, ngapain itu penilai wasit, referee asesor. Lalu yang bertugas nugasin wasit juga harus jelas. Lalu ada pernyataan Zulkifli Syukur soal Exco PSSI Eko Setiawan yang rupanya apa tadi? Menarik 2 kalimat Budi. Exco yang disegani. Dan tokoh muda berbakat sepak bola Indonesia yang pegang wasit, padahal bukan exco wasit gitu loh. Top itu. Top. Itu selain itu apalagi tadi ada foto yang sangat menarik, menggelitik, makanya ditampilkan di Food Politik. Wasit Eko didatangi oleh seseorang sambil menyuapi. Lalu kita tunggu penegakan disiplin yang sudah ditegaskan oleh Ketua Umum yang sangat kelihatan marah dengan situasi ini. Begitu Bud, ada tambahan untuk closing? Closingnya ya semoga besok-besok pertandingan di level apapun, Liga 1, Liga 2, Liga 3, Provinsi Nasional, hal-hal seperti ini ketika ada kecenderungan wasit nggak benar atau main gila ugal-ugalan, jangan ragu untuk viralkan, laporkan ke Satgas atau ke manapun, ke sosmed, karena sekali lagi no viral, no justice. Gara-gara itu viral no justice. Kalau nggak viral nggak ada keadilannya, itu penegakan disiplinnya. Oke, kita jumpa lagi di episode lain dengan isu-isu yang pastinya menggelitik dan juga panas. Isu-isu tepi jurang khas Food Politik. Ciao. Food Politik.